Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kunjungan Syekh Jibril Fuad Haddad pada saat ini, beliau mengkhususkan untuk berkunjung ke pesantren Al-Falah 1 dan 2, Jawa Barat, untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmizi. Kitab ini bagi kalian atau kita semua yang merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW adalah kitab yang tepat untuk kita baca atau kita simak. Beliau, Syekh Jibril, menghadirkan kitab ini untuk kita sama-sama menempatkan keberkahan agar hati kita semakin cinta, semakin rindu kepada Rasulullah SAW, karena di dalamnya terdapat berbagai hal yang berhubungan dengan kepribadian, dengan bentuk Rasulullah, sehingga seolah-olah ketika kita mendengarnya, kita mendapati diri kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Para sahabat-sahabatku, Syekh Jibril juga memberikan ijazah kepada sesiapa yang hadir pada acara ini dan menginginkan mendapatkan ijazah yang hadir dari awal hingga akhir daripada pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Pada hari pertama, beliau menyampaikan bahwa keutamaan bagi kita kaum muslimin, terutama para salik ataupun para tulab, para santri, yakni mendapatkan rezeki yang kita memahaminya tidak seperti biasanya. Rezeki di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya, bagian rezeki yang paling utama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mencintai Rasulullah, dan kesemuaannya kita dapat daripada majelis ilmu. Insya Allah beliau akan meriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang dia miliki. Di antaranya daripada Sayyid Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi, begitu juga daripada keluarga besar Al-Katani. Beliau akan menyampaikan hadis ini atau kumpulan hadis daripada kitab ini dimulai dengan memberikan kepada kita semua hadis musalsal bil awaliyah yang kita sebut dengan hadis rahmah. Hadis ini adalah hadis yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya di kali pertama mereka berjumpa. Hadis ini terus-menerus sampai kepada Rasulullah SAW yang berisikan kasih sayang atau muatan kasih sayang, maka disebut dengan hadis rahmah. Sesiapa yang menyayangi akan dicintai oleh sang penyayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Maka dikatakan sesiapa yang mencintai yang ada di muka bumi ini, maka akan dicintai oleh yang di langit. Dia katakan, cintailah yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Inilah hadis yang kita terima dari para guru-guru kita. Dan beliau menyampaikan di Al-Falah kepada para murid-murid, kepada para hadirin yang menghadiri acara Syama'il Muhammadiyah ini. Semoga bagi kita semua ini menjadi manfaat, keberkahan bersama guru kita, bersuhbah bersama, mengenal, mendekat diri kepada Rasulullah SAW. Semoga mendapatkan keberkahan yang banyak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian Syama'il Muhammadiyah sesi 2 ini, Syekh Jibril memberikan kepada kita nasihat-nasihat dan pembacaan yang penuh dengan keberkahan. Beliau mengatakan bahwa apapun yang terkait dengan Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah bagi kita. Jadi apapun yang terkait dengan Rasulullah, baik kehidupannya, baik cara dia berpakaian, bahkan kehidupannya detail-detail pun, itu semua adalah keberkahan bagi kita. Dan bagi kami, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, tentu kita mengambil Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita semua. Begitu juga bagi para santri yang hadir pada acara di gedung yang diberkahi Allah atau di pesantren ini, untuk mendapatkan sebanyak mungkin manfaat daripada mendekat, mengetahui, memahami, mencintai Rasulullah SAW. Dan di antaranya adalah beliau menasihati kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu ada dalam riwayat dia berwudu sebelum makan atau berwudu setelah makan. Lalu Syekh Jibril mengingatkan kepada kita betapa baiknya
kalau kita bisa terus-menerus menjaga wudhu kita yang kita kenal dengan dawamul wudhu, agar kita selalu dalam keadaan bersuci. Apalagi para santri adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan kesungguhan. Orang-orang yang membaca Al-Quran ini dikatakan sebagai Ahlul Quran, dan Ahlul Quran itu dikenal sebagai Ahlullah. Betapa spesial dan luar biasanya. Ahlul Quran, keluarganya Al-Quran. Ahlullah, keluarganya Allah. Itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada kita. Maka kita mengambil jalan dengan berwudu, mengikuti bagaimana Rasulullah berwudu, dan Syekh Jibril juga menyampaikan kita bisa berwudu di luar masjid, lalu kita bisa melakukan sholat 2 rakaat, ataupun juga kita di dalam masjid, kita berwudu lalu kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Bahkan kita bisa berwudu dan melakukan sholat duha. Dan beliau mengingatkan betapa Syekh Hisham selalu bertanya, sudahkah kalian melakukan sholat duha? Hal-hal ini adalah hal-hal yang membawa kita dekat dengan orang-orang soleh, tentunya dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu Syekh Jibril mengatakan juga pada hari ini bahwa perkataan Rasulullah, yakni hadisnya Rasulullah, adalah bagian daripada wahyu. Ketika kita memahami ini bagian daripada wahyu, seperti Al-Quranul Karim, yang ketika dibacakannya kita diminta untuk menyimak dengan seksama, tidak memberikan keributan, tidak berbicara satu sama lain, mengindahkan, menyimak dengan sungguh-sungguh, berarti kita melakukan hal yang serupa dengan hadis Nabi Muhammad SAW, karena keduanya adalah bentuk daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada hari ini kita banyak menyimak bagaimana Rasulullah SAW itu makan menggunakan 3 jarinya, lalu dia membersihkan jarinya setelah makan itu dengan seperti menjilati, bukan menjilati dengan vulgar, tetapi menjilati dengan baik dan sopan. Lalu kita juga mengenal bagaimana Rasulullah SAW suka memakan ayam, suka memakan lengannya kambing, dan juga makan labu, makan semangka, bahkan dia juga makan mentimun bersamaan dengan kurma rutop, atau pula makan semangka dengan kurma rutop, dan lain sebagainya. Dengan melihat bagaimana kehidupan Rasulullah dari hari ke hari, kita akan ada kerinduan, kita ada rasa cinta, kita ada rasa keingintahuan yang lebih terhadap orang yang sangat kita cintai, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga para hadirin yang belum bisa hadir dalam acara ini bisa mendapatkan banyak keberkahan dengan menyimak dan membaca nanti kitab Syama'il Muhammadiyah secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita bersama-sama telah memasuki sesi penghabisan atau sesi terakhir dari pembacaan Syama'il Muhammadiyah ini. Beliau, guru kita, menyampaikan banyak hal yang bermanfaat, dan terutama kita akan menengok langsung pribadi Rasulullah yang berkenaan dengan akhlak beliau, dengan ibadah-ibadah beliau. Tentunya sebelumnya kita membahas bagaimana apa yang dia makan, apa yang dia pakai sebagai pakaiannya, atau apa yang dia pakai sebagai perisainya dalam peperangan, dan lain sebagainya. Saat ini kita memasuki sesi penghabisan, yakni kita berbicara tentang ibadah beliau, di mana Rasulullah SAW itu panjang pendeknya pembacaannya di dalam sholatnya, atau beliau ditemukan oleh sahabatnya ketika sholat itu menangis dengan sungguh-sungguh sehingga terdengar oleh para sahabatnya, ataupun ketika dia sholat yang begitu lama sehingga kakinya itu bengkak dan ditanyakan, lalu beliau menjawab bahwa apakah aku nggak boleh jadi orang yang bersyukur dengan beribadahnya itu. Subhanallah, kita banyak memetik kesungguhan beliau, kesyahduan beliau dalam melakukan amal ibadahnya. Dan juga di dalam hadis-hadis yang lainnya, kita mendapatkan beliau adalah orang yang menjalani kehidupan ini dengan kesederhanaan, tidak menyukai kemewahan. Bahkan suatu ketika dia tidur itu
yang kita memiliki kasur yang begitu empuk, namun beliau dengan kasur yang terbuat dari kulit dan diisi dengan serabut dalamnya. Kalau itu saja yang kita pakai untuk tidur, tentu rasanya keras. Bisa kita bayangkan kulit yang berserabut itu begitu keras. Namun dibuatlah kulit itu dilipat menjadi 4. Jadi seolah-olah menjadi bantal yang begitu gemuk. Lalu beliau tidur, dan keesokan harinya dia menanyakan, siapa yang buat seperti ini? Karena apa? Itu menghalangi dia, Nabi Muhammad SAW, untuk beribadah di malam harinya. Dia tidak menyukai kemewahan-kemewahan itu. Bahkan dia tidak mendapatkan dirinya menggabungkan 2 kali makan dalam 1 hari, makan daging. Jadi kalau sudah siang makan daging, dia tidak akan lagi makan daging di malam harinya. Bahkan kadang hidup dalam kelaparan, sehingga jika para sahabatnya mengganjal dengan 1 batu, dia mengganjal perutnya dengan 2 batu. Betapa sederhananya hidup Rasulullah SAW. Dan dia menyukai buah labu. Buah labu itu dia dipotong-potong supaya supnya itu banyak dengan labunya. Kita bayangkan, Nabi kita yang sangat luar biasa, yang pengikutnya begitu banyak, tapi kehidupannya dia jalankan dengan kesederhanaan. Ibadahnya dia jalankan dengan kesungguhan, dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini semua bagian daripada upaya kita untuk semakin dekat dengan Allah, dengan Rasulnya. Dan tidak lupa, Syekh Jibril Fuad Haddad menyampaikan kepada kita 2 hadis terakhir dari kitab ini yang sangat utama. Yang pertama, hadis itu berpesan, jika kalian diuji untuk menjadi seorang qadhi yang harus memutuskan, maka kita diminta untuk menggunakan athar, yakni sumber nabawiyah ataupun juga dari perkataan para aulia Allah. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa hadis ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu. Syekh Jibril menutup, jangan kita mengambil daripada orang-orang yang keras, atau orang-orang yang radikal, ataupun orang-orang yang membid'ahkan atau mengkafirkan satu sama lainnya. Semoga kita termasuk daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengambil daripada masyaikh yang memang dihormati dan dicintai dari para kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin, sahabat-sahabatku, tunggu perjalanan kisah-kisah dari Syekh Jibril yang sedang melakukan perjalanan di Pulau Jawa ini. Semoga kita semua terus mendapatkan banyak manfaat dan keberkahan daripada kunjungan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.